Shalom, selamat datang di online service AJF Ion. Perkenalkan, saya Tina selaku host untuk kebaktian hari ini. Senang sekali saya dapat menyambut Anda dalam online service kali ini. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami. Selamat datang, kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Saudara, apabila Anda ingin membagikan pokok doa Anda yang sudah terjawab, atau Anda mempunyai pergumulan doa yang ingin Anda doakan bersama kami, silahkan klik tautan di bawah ini, dan kami akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Kami juga mempunyai kelompok kecil yang dinamakan iCare. Jangan lupa untuk bergabung dengan iCare yang tersedia. Silahkan follow sosial media kami agar Anda dapat selalu terhubung dengan kami. Sesaat lagi kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita persiapkan hati, kita berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari kita mau datang hampiri hadirat Tuhan, karena dari sanalah ada ketenangan bagi jiwa kita. Dari
Shalom, happy Sunday semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya hari ini tidak kurang suatu apapun di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Baik, sebelum hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang boleh kami gunakan hari ini untuk kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu, Roh Kudus berbicaralah atas kami semuanya, baik buat setiap kami yang mendengar maupun buat hamba-Mu yang berbicara. Supaya sepanjang waktu ini kami semuanya tanpa kecuali boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan nasihat, didikan, bahkan teguran. Terima kasih, kami siap diberkati Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, selama 2 bulan ini kita masih belajar tentang leading inside out, di mana kita belajar dengan tema ini, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Tentu saja setiap dari kita dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Yang menjadi catatan adalah tidak semua dari kita memang ada dalam posisi struktural sebagai seorang pemimpin, tetapi kita semuanya sebagai orang percaya dipanggil untuk berfungsi sebagai seorang pemimpin. Dan hari ini saya mau mengajak kita semuanya belajar 2 aspek kehidupan dari orang percaya, dari saudara dan saya, yaitu aspek masa depan dan aspek saat ini. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah jangan khawatir, Dia memegangmu. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan setiap manusia, saudara dan saya, ada 2 aspek. Ya, ini seperti yang sudah saya tadi sebutkan di depan, ada aspek masa depan. Ini dikenal dengan kekekalan atau eternal. Dan aspek yang kedua adalah aspek saat ini, present, yang dikenal dengan fana. Tetapi seringkali orang percaya tidak memahami kedua aspek ini dengan benar. Sehingga dalam kehidupan mereka kemudian mementingkan salah satu aspek dan mengabaikan yang lainnya. Dan tidak kita pungkiri bahwa di dalam dunia ini nilai yang berkembang hari ini adalah begini. Ketika seseorang mendapatkan jabatan, harta, tahta dan ketenaran. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi target pencapaian. Ketika ada hal-hal tersebut di dalam kehidupan seseorang, maka orang-orang di sekitar kita akan menjadi respect kepada kita, menghormati kepada kita. Tetapi ketika hal-hal tersebut tidak ada di dalam kehidupan kita, maka dunia akan menilai hidup ini bukan hidup yang sukses, tetapi hidup yang terpuruk. Nah, pertanyaan buat kita semuanya hari ini, apakah salah kemudian ketika orang percaya, saudara dan saya, mencapai hal-hal yang sifatnya jasmani tersebut, atau kita mengejar hal-hal tersebut? Saya mau katakan begini, tentu saja tidak salah. Bukan berarti kita tidak boleh mencapai hal-hal yang bersifatnya jasmani. Akan tetapi ketika kita hidup di dunia ini, ada satu yang harus kita catat bersama-sama, bahwa kita harus memiliki perspektif kekekalan. Sehingga ketika kita memiliki perspektif itu, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak gampang marah, tidak gampang kecewa, tidak gampang sedih ketika kondisi yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, masih dari kitab 1 Petrus, pasal yang ke-5. Dan kita mau belajar 2 ayat pagi ini, dari ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-7. Siap belajar semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari buka Alkitabnya, saya akan bacakan dari sini dan Bapak Ibu menyimak dari rumah. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 4 dan 7. Begini bunyi firman Tuhan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat ke-7 mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kedua ayat ini? Tentu saja saya berharap bahwa setelah kita belajar tentang hal ini, kita semuanya, saudara dan saya, akan dikuatkan. Kita mendapatkan sesuatu hal yang baik yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin hari akan semakin lebih baik. Baik, hal pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini
adalah aspek masa depan. Tadi kita menyebutnya kekekalan di sana. Nah, di sana disebutkan ada apa? Ada penghargaan dari Tuhan. Ya, ayat 4 mengatakan adalah mahkota. Saya akan ajak kita semuanya untuk kembali membaca ayat 4 ini. Kita baca pelan-pelan dan kita akan cermati kata-kata yang ada di dalamnya. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mari saudaraku, saya mengajak kita semuanya untuk mencermati, perhatikan ada kata maka di sana ya, di awal kalimat ya. Ada kata maka di sana. Kata maka ini menunjukkan ada sebuah hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Ada sebuah hasil dari sebuah tindakan yang kita lakukan. Di dalam ayat 4 ini jelas dikatakan hasilnya adalah apa? Adalah menerima mahkota. Karena apa? Karena melakukan, kita akan lihat, kita melakukan apa? Dari ayat sebelumnya, kita akan temukan jawabannya di dalam ayat yang kedua dan ketiga dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima ini. Gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jelas Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita melakukan, kita mengembalakan domba-domba kawanan Allah dengan sukarela, dengan pengabdian, tidak memaksa, dan kita menjadi teladan buat mereka, maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu mahkota, seperti yang ayat 4 katakan di sini. Nah, bentuk dari kata kerjanya adalah saat ini, present. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, bukan nanti, bukan kemarin, tetapi hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini? Hari ini kita mengembalakan kawanan domba Allah dengan sukarela, dengan penuh pengabdian, dengan sukacita, dengan tanpa paksaan, dan hidup kita jadi teladan. Maka kita hari ini melakukannya dan nanti kita akan mendapatkan mahkota. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, coba perhatikan, ini akan semakin memperjelas. Ada frase di sana, kamu akan menerima. Nah, kalau ini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk future, masa depan. Jadi saat ini belum. Ya. Kalau tadi ketika kita menggembalakan, kita melakukan semuanya adalah kata kerjanya yang digunakan adalah present, hari ini, saat ini. Tetapi ketika frase kamu akan menerima, ada kata akan di sana. Kata akan ini menunjukkan bentuk future, masa depan. Belum kita terima. Nah, kapan kita menerimanya? Karena saat ini kita belum menerima. Saatnya adalah ketika Gembala Agung datang. Nah, ini tentunya merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua. Jadi kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, ayat ini berkata demikian. Nanti ketika Kristus datang yang kedua, kamu akan menerima mahkota jika kamu mengembalakan kawanan domba Allah dengan sukarela, penuh pengabdian, tidak memaksa dan menjadi teladan buat mereka. Nah, semakin jelas Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih bahwa ayat ini berbicara tentang sebuah reward, sebuah mahkota yang akan kita terima kelak nanti. Tetapi hari ini kita harus melakukan sesuatu. Nah, bicara tentang reward Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya teringat ketika saya masih kecil, saya ikut lomba 17-an Agustusan begitu ya di kampung, dan ketika itu saya ikut lomba balap karung dan saya berusaha maksimal mungkin mati-matian untuk apa? Untuk saya mendapatkan hadiah. Rasanya sesuatu sekali ketika nama saya dipanggil naik ke panggung dan saya memperoleh hadiah buku tulis. Wow, itu rasanya sangat wow sekali. Nah, dari perjuangan yang saya lakukan pada waktu itu ada rasa bangga, ada rasa kepuasan. Tetapi tentunya reward yang dimaksud di dalam ayat 4 ini sangat berbeda dengan apa yang saya gambarkan tadi. Nah, kalau yang tadi saya gambarkan adalah reward yang kita terima dari manusia. Tetapi di dalam ayat 4 ini adalah reward yang diberikan Allah kepada kita. Jadi standarnya bukan standar manusia, melainkan standarnya adalah standar Tuhan sendiri, Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat dibayangkan betapa bahagianya kita
ketika Allah yang Maha Kuasa itu, Tuhan Sang Khalik itu memberikan reward kepada kita untuk apa yang sudah kita lakukan. Wow, tentunya ini menjadi dambaan kita semuanya sebagai orang percaya. Saya sangat mengharapkan sekali bahwa ada mahkota kelak ketika nanti saya dipanggil pulang ke surga, hidup saya sudah selesai di dunia ini, saya mendapatkan mahkota. Kepala saya tidak polos-polos saja, tetapi ada mahkota di sana. Dan tentunya mahkota ini nanti akan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saudaraku yang terkasih, dengan demikian kita bisa memahami bahwa penghargaan yang dari Tuhan merupakan sebuah kehormatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, kemuliaan yang akan kita dapatkan, yang Tuhan kasih kepada kita, tentunya ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang saat ini kita alami di dunia. Walaupun hari ini mungkin kita mengalami sukacita yang sangat, tetapi ini pun tidak akan bisa menandingi betapa mulianya, betapa bahagianya ketika kita menerima reward mahkota dari Tuhan sendiri. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 21 di sana dikatakan begini, maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lihat betapa ketika seorang hamba diajak masuk ke dalam rumah tuannya dan turut merasakan kebahagiaan tuannya. Itu sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang tentunya. Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti akan mendambakan itu. Nah, untuk itu Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semuanya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 di sana dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Lihat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai hambanya ketika kita melakukan sesuatu yang memang diperintahkan, sesuatu yang memang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari ini, dan reward yang luar biasa menanti kita di sana, mahkota yang luar biasa menanti kita di sana. Berbicara tentang mahkota, mahkota itu berasal dari kata Yunani, Stepanos, yang artinya adalah lambang kebangsawanan, hadiah dari permainan atau kehormatan. Biasanya ini dipakai di dalam lomba atletik. Jadi seorang yang memenangkan lomba atletik, mereka akan memakai mahkota. Zaman dulu, zaman Romawi, mahkotanya dari daun yang dianyam. Kalau Bapak Ibu melihat gambar Julius Caesar ya, di sana di kepalanya ada daun. Nah, itu mahkota pada waktu itu. Nah, ketika seseorang menggunakan mahkota itu, berarti dia memperoleh kehormatan. Dia memperoleh lambang kebangsawanan. Oh, betapa membanggakan ketika kelak kita pulang ke surga dan kita menggunakan mahkota. Dan tentunya kebanggaan ini akan kita persembahkan bersama-sama untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kepada ayat yang 4. Nah, di sana disebutkan ada juga kalimat yang mengatakan saat Gembala Agung datang. Nah, seperti tadi di depan sudah saya katakan bahwa kalimat ini mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua. Nah, dengan ada apa sih kedatangan Kristus yang kedua? Ya, tentunya kita tahu semuanya bahwa ini adalah waktu yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya, saudara dan saya. Tentunya sangat menantikan waktu ini, di mana setiap dari kita orang percaya memperoleh kesempurnaan dari pengharapan dan iman kita. Ketika orang percaya pada saat nanti Tuhan Yesus datang, mereka sudah mati, mereka akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru. Kalau orang percaya masih hidup pada waktu itu, mereka akan diangkat dengan tubuh yang baru. Dan kemudian ketika kita bersama-sama diangkat dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita bertemu face to face dengan Dia. Nah, di situ reward ini diberikan kepada kita. Tentunya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang percaya merasa sangat diberkati sekali bisa masuk di dalam kerajaan Tuhan yang mulia itu untuk menerima mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan yaitu keserupaan dengan Kristus sendiri. Seperti Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 18, Paulus mengatakan demikian,
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus membandingkan apa yang kita hadapi hari ini, penderitaan yang kita hadapi hari ini, mungkin hari ini musimnya sangat menekan dalam hidup kita. Kalau zaman pada waktu itu, Paulus mengalami zaman-zaman di mana mereka disiksa secara fisik. Jemaat di kitab 1 Petrus juga mengalami hal yang sama. Tetapi tekanan-tekanan itu tentunya masih ada hari ini buat kita semuanya. Nah, apapun yang hari ini yang kita alami di tengah-tengah pandemi ini misalnya, banyak sekali tekanan yang ada, banyak sekali kemudian kesulitan yang muncul akibat pandemi ini. Tetapi saya mau katakan begini, seperti Paulus katakan bahwa apa yang akan kita terima, mahkota apa yang akan kita terima ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari saya mengajak hari ini kita melakukan bagian kita. Sebagai orang percaya, panggilan kita menjadi pemimpin, kita menggembalakan. Tentu saja harus kita catat bersama-sama bahwa mahkota ini ditujukan untuk para gembala yang mengembalakan. Tetapi bukan hanya para gembala yang secara struktural menjabat, tetapi kepada setiap orang yang melakukan fungsinya sebagai gembala. Sekarang banyak Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saudaraku yang terkasih, para gembala yang menjabat jabatan gerejawi, tetapi mereka tidak melakukan fungsinya. Nah, mahkota ini tidak ditujukan untuk orang-orang semacam itu. Mahkota ini ditujukan kepada setiap orang percaya yang melakukan fungsinya sebagai gembala. Nah, ini aspek yang pertama yang bisa kita pelajari dari ayat 4. Betapa luar biasanya hari ini, apa yang boleh Tuhan janjikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan, masa kita belum selesai di dunia ini. Artinya bahwa kita harus melakukan panggilan kita harus melakukan fungsi kita untuk menjadi berkat buat sesama kita dimanapun kita berada. Tidak hanya di gereja, tetapi mungkin kita bisa menjadi dampak di lingkungan, di rumah di mana kita ada. Maka dari itu, mari jemaat Tuhan yang terkasih, saya dorong hari ini. Ayo kita berfungsi, siapapun Anda hari ini, sebagai apapun Anda hari ini, Anda bisa berfungsi sebagai gembala dimanapun mereka berada. Dan ingat, ada janji reward dari Tuhan, mahkota dari Tuhan, yaitu mahkota kemuliaan yang dijanjikan kelak di kekekalan nanti. Ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua yaitu aspek saat ini. Nah, aspek saat ini berbicara tentang perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dunia ini. Kita akan belajar dari ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya dan ia akan memelihara kamu. Ada 2 poin penting di dalam ayat ini. Yang pertama di sana ada kata kekhawatiran, ya, kekhawatiran. Tentunya Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Petrus menuliskan ini, ketika dia menuliskan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, tentunya Petrus mendapati bahwa pada waktu itu di kalangan jemaat, di kalangan orang-orang percaya, itu banyak hal, banyak peristiwa, banyak tekanan yang membuat mereka menjadi khawatir. Ya, ini yang terjadi kondisinya sehingga Petrus kemudian menuliskan ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, poin yang kedua dari ayat ini adalah ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Nah, sebab ia yang memelihara kamu. Petrus sadar bahwa jemaat pada waktu itu yang dia pimpin, yang dia gembalakan, itu mendapatkan tekanan. Sehingga muncul rasa khawatir di antara mereka, muncul rasa cemas di antara mereka. Tetapi Petrus kemudian menguatkan, tidak hanya menguatkan, tetapi Petrus juga mengatakan bahwa ada jaminan dari pemeliharaan Allah saat di dunia ini. Tuhan tahu bahwa perjalanan hidup kita tidak gampang, ya. Dia sangat mengerti kehidupan kita. Banyak sekali hal yang kita jumpai dalam kehidupan kita yang itu akan menimbulkan kekhawatiran, itu akan menimbulkan kecemasan. Sebagai seorang pemimpin, tentunya permasalahan akan semakin banyak. Kita harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Ditambah lagi, kita harus juga membantu orang-orang di sekitar kita yang punya masalah. Tentunya ini akan menjadi lebih kompleks permasalahan kita hadapi. Dan ini tidak jarang, ini
akan menimbulkan stres, akan menimbulkan tekanan tersendiri bagi pemimpin, bagi setiap orang yang melakukan fungsinya sebagai seorang gembala. Ini adalah beban tambahan. Nah, Tuhan ingin supaya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang mengutus, maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan menyertainya dengan kemampuan. Tuhan menyertainya dengan segala penyertaannya. Saya teringat kata-kata Pastor Lina ya, kalau dua rel begitu di sisi kanan dan sisi kiri, kalau sisi kanan ini sebagai permasalahan, sisi kirinya adalah penyertaan Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir, saudaraku yang terkasih. Kalau hari ini mungkin tekanan ada dalam hidup kita, kalau hari ini mungkin musim sangat menekan dalam hidup kita, tetapi yakin dan percaya itu bukan alasan untuk kita tidak berfungsi. Karena firman Tuhan pagi ini menjanjikan ada pemeliharaan Tuhan di sana, ada penyertaan Tuhan di sana, ada tangan Tuhan yang menopang kita, ada tangan Tuhan yang menguatkan kita semuanya di sana untuk kita melakukan fungsi kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala yang menjadi berkat, yang melayani orang lain di sekitar kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang 10, Petrus mengatakan begini, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Petrus memberikan penguatan sekali lagi kepada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu dan hari ini buat kita semuanya bahwa Allah mempunyai banyak cara dalam memelihara kehidupan kita. Di sana disebutkan apa? Allah melengkapi kita, Allah meneguhkan kita, Allah menguatkan kita dan Allah mengokohkan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saudaraku yang terkasih, apa alasan kita untuk kita tidak percaya sama Tuhan? Saya ajak hari ini seperti firman Tuhan katakan kepada kita pagi ini, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Dia dan Dia peduli kepada engkau. Di sebelah rumah saya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, seorang tetangga itu memasang alat tempat untuk pakan burung. Dia gantungkan di pohon depan rumahnya. Memang di pohon itu banyak sekali sarang-sarang burung. Dan alasannya ketika saya tanya adalah supaya burung-burung itu bisa makan. Dia gampang untuk mencari makan di situ. Nah lihat, jarang sekali orang yang memperhatikan burung-burung yang kecil itu, burung-burung yang liar itu. Tetapi tetangga saya itu memperhatikan. Nah demikian juga dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini tidak ada yang peduli sama kita. Tapi ingat bahwa Dia 2000 tahun yang lalu, Dia mengasihi orang-orang berdosa. Dia berbincang-bincang dengan pelacur. Dia berbincang-bincang bergaul dengan pemungut cukai. Dia berbincang-bincang dan bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa di sana oleh masyarakat pada waktu itu. Orang sakit kusta. Bahkan dia bergaul dengan orang-orang miskin. Dia bergaul dengan orang-orang yang kaya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Dia datang untuk menjadi sama dengan kita. Dan Dia datang untuk membayar dosa kita di atas kayu salib. Bukankah itu sebuah karya yang besar? Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi Dia melakukannya. Kalau burung pipit jatuh, Tuhan memperhatikannya. Kalau bunga bakung di padang, Tuhan memperhatikannya. Apalagi engkau saudaraku, engkau adalah pribadi yang Tuhan kasihi lebih dari apapun. Buktinya bahwa Dia mau turun ke dunia ini. Dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia menebus, Dia membayar lunas setiap kutuk dosamu, kutuk dosa kita semuanya. Dan hari ini kita tidak harus menanggung kutuk dosa kita lagi karena Tuhan Yesus sudah membayarnya dengan lunas. Hari ini kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, tentu saja harus kita sadari bahwa ini tidak semata-mata untuk mendapatkan hasil atau pencapaian yang fana, tetapi ingat bahwa ada hal-hal yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita untuk saudara dan saya, setiap orang percaya yang melakukan fungsinya. Mari ketika hari ini engkau takut, engkau tidak berdaya, saya mau katakan bahwa Tuhan Allah akan melengkapimu. Untuk itu serahkanlah khawatirmu sama Tuhan. Ketika engkau merasa gagal, engkau terus-menerus gagal, bahkan engkau terus jatuh dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Saya mau katakan
bahwa Tuhan tidak bosan-bosan dengan Anda. Dia belum selesai dengan Anda. Dia akan terus topang Anda, dia akan terus angkat Anda. Tetapi bagian Anda adalah berjaga-jaga. Karena lawan kita adalah iblis. Dia ada di sekitar kita, dia mengaum-ngaum seperti singa yang siap untuk menerkam siapa saja yang bisa diterkamnya. Ketika kita terus melawan iblis tetapi rasanya berat, rasanya tidak memungkinkan, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menguatkan dan mengokohkan Anda. Teruslah berjuang, kita lawan, kita hancurkan setiap pengaruh-pengaruh iblis dalam kehidupan kita. Karena kita tahu hari ini bahwa kita tidak sendirian, tetapi ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar dua hal, Bapak Ibu semua Tuhan yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan setiap orang percaya ada aspek masa depan, yaitu aspek eternal, di mana di dalam kekal itu Tuhan akan menjanjikan sebuah mahkota akan kita terima ketika kita melakukan bagian kita. Yang kedua adalah aspek hari ini, bahwa hari ini banyak hal yang membuat kita jatuh, membuat kita tertekan. Tetapi ada janji Tuhan yang memelihara kita. Serahkan khawatirmu sama Tuhan, karena Dia yang memelihara kehidupanmu. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami dikuatkan. Mungkin hari ini kami adalah dalam kondisi yang kami merasa berat dalam kehidupan kami. Sebagai orang percaya, kami tidak melakukan fungsi kami karena kami merasa bahwa beban yang menghimpit kami begitu berat. Tetapi hari ini kami dikuatkan bahwa ada mahkota, ada reward yang Tuhan boleh janjikan atas setiap kami ketika kami melakukan fungsi kami. Dan hari ini kami juga dikuatkan bahwa tidak hanya janjimu di masa depan, tetapi hari ini Tuhan menjamin bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Kalau burung pipit yang kecil Tuhan cintai, Tuhan perhatikan, apalagi kami adalah manusia yang Tuhan cintai, dan kami bersyukur untuk apa yang boleh Tuhan sudah kerjakan. Karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan atas hidup kami, penebusan atas dosa-dosa kami, sungguh suatu hal yang besar yang boleh kami terima. Terima kasih Bapak, terima kasih hari ini kami boleh memutuskan bahwa kami mau menjadi pribadi-pribadi yang kuat, kami mau jadi pribadi-pribadi yang melakukan panggilan kami, apapun musimnya dalam hidup kami hari ini, kami mau terus untuk lakukan panggilan kami mau jadi berkat bersama kami, apapun kondisinya kami mau berjuang terus dan terus Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa hari ini untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun masalah dan persoalan mereka, Hamba-Mu berdoa ada Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan angkat tangan, kita mau akhiri ibadah kita dan kita akan terima berkat bersama-sama. Firman Tuhan sudah kusampaikan kepadamu hari ini. Jikalau engkau mendengar baik-baik dan melakukannya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau terus naik dan bukan turun. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Dan setiap pintu yang tertutup dalam hidupmu, Tuhan akan jadikan terobosan, ada breakthrough dalam hidupmu. Damai sejahtera, sukacita Tuhan yang melampaui segala akal budi akan pimpin engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Terus jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, ya minum vitamin, pakai masker. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, jangan lupa bahagia. God bless you.